Sebanyak 15 terdakwa pembobol Bank Jateng menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pati pada Senin 6 Desember 2021. Sidang perdana kali ini mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pati. Sidang ini digelar secara online, para terdakwa menghadiri sidang dengan cara daring di Lapas Pati, JPU di Kejari Pati, sementara Majelis Hakim dan Penasehat Hukum di PN Pati. JPU mendakwa para terdakwa telah melakukan atau menyuruh memindahkan sebagian dana transfer palsu dari rekening Bank BCA ke Bank Jateng. Pembobolan itu terjadi di Bank Jateng yang berada di Sukolilo, Wedari Jaksa, Pati hingga Pekalongan. Mereka memanfaatkan sistem error pada ATM Bank Jateng di berbagai kabupaten maupun kota. Adapun cara yang digunakan para pelaku adalah memakai ATM yang diterbitkan bank lain pada mesin ATM bersama milik Bank Jateng. Mesin ATM Bank Jateng tidak membaca respon sukses atas transaksi tersebut, sehingga mesin ATM memerintahkan reversal atau pembatalan atas transaksi tersebut. Pada kenyataannya, sistem hanya membatalkan pada sisi penyelenggara jasa transaksi ATM atau rekening asal dan tidak membatalkan pada sisi core banking dan ITM. Para pelaku melancarkan aksinya di berbagai tempat, diantaranya di Kabupaten Pati, Demak, hingga Kabupaten Pekalongan. Mendengar dakwaan ini, penasihat hukum para terdakwa tak berencana mengajukan eksepsi. Batik Lasem kembali dipilih menjadi brand unggulan dalam ajang pemilihan kabupaten dan kota kreatif se-Indonesia. Pemilihan Batik Lasem sebagai produk unggulan bukan tanpa alasan. Menurut Wakil Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM di Nindakop UKM Kabupaten Rembang, Kuswandi menyatakan hal tersebut masih berkaitan dengan konsep Lasem sebagai kota pusaka. Kuswandi mengungkapkan bahwa Kecamatan Lasem akan menjadi kota pusaka sekaligus kota fashion di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, Batik Lasem selalu diperkenalkan kepada publik di berbagai event, utamanya di event-event UMKM. Produk lain yang juga merupakan produk unggulan dari Kabupaten Rembang diantaranya adalah kopi lelet Lasem. Di Nindakop UKM Kabupaten Rembang akan terus menggenjot pengenalan produk tersebut melalui pameran dan webinar. Langkah ini dilakukan dengan tujuan agar persaingan para pelaku UMKM di Kabupaten Rembang dapat berjalan secara sehat dan seimbang. Batik Lasem ternyata sudah dipilih sejak tahun 2019. Kemudian Kabupaten Rembang terpilih kembali melalui Batik Lasem di tahun ini. Persiba Pati berhasil merebut tiket final Liga 3 Zona Jawa Tengah. Hal ini dapat dipastikan setelah klub yang berjuluk Laskar Saridin mampu mengalahkan PSIP Pemalang pada babak semifinal Liga 3 Jawa Tengah yang berlangsung di Stadion Moh Subroto, Magelang, Selasa 7 Desember 2021 kemarin. Pelatih Kepala Persipa Nazal Mustafa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan anak asuhnya melaju ke final Liga 3 Zona Jawa Tengah. Meskipun sempat tertinggal, akhirnya Persipa Pati bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya dapat merebut kemenangan melalui adu penalti. Kapten Trihandoko mengapresiasi mentalitas dan ketenangan kawan-kawannya ketika mengalami ketertinggalan. Jalannya pertandingan Persipa Pati sempat tertinggal pada menit ke-13 lewat gol Ibnu Yahya dari titik penalti. Namun Persipa pantang menyerah, perjuangan ngeyel dan sabar membongkar pertahanan PSIP Pemalang dan akhirnya membuahkan hasil. Trihandoko yang menggiring bola diganjal oleh penjaga gawang PSIP. Persipa akhirnya mendapatkan hadiah penalti di menit ke-19. Trihandoko yang menjadi algojo pun akhirnya sukses menjebol gawang PSIP. Permainan kembali seimbang hingga akhirnya di penghujung babak pertama, tendangan first time dari Suryanto pada menit ke-45+1 menghujam keras di sudut kanan atas gawang yang dijaga Rizky Abirama. Skor 2-1 untuk PSIP Pemalang menyudahi babak pertama. Di babak kedua, Persipa meningkatkan intensitas serangan hingga tercipta banyak peluang. PSIP Pemalang merespon dengan permainan keras, namun akhirnya blunder Oska mendapat kartu kuning kedua. Wasit pun mengeluarkan kartu merah dari sakunya. Kesempatan ini lantas tidak disia-siakan oleh Persipa Pati. Lagi-lagi Trihandoko berhasil menyarangkan gol pada menit ke-55 melalui tandukannya di sudut kanan bawah yang tak terjangkau kiper lawan. Gol penyama kedudukan ini pun membangkitkan mental permainan Persipa, terlebih tercipta dari proses yang cukup sulit. Trihandoko dipressing ketat oleh pemain belakang lawan dan babak kedua berakhir sama kuat dengan skor 2-2. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Dua algojo PSIP Pemalang gagal menyarangkan gol karena bola membentur mistar gawang. Sedangkan semua algojo Persipa dengan tenang berhasil menyarangkan 4 gol ke sisi kiri dan menipu kiper PSIP Pemalang.
Dengan hasil demikian, Persipa lolos ke babak final Liga 3 Jawa Tengah. Bupati Kabupaten Pati Haryanto melarang para ASN di lingkungan Pemkab Pati bepergian keluar daerah atau berwisata ke destinasi wisata saat libur Nataru. Larangan ini berlaku selama 2 pekan mulai tanggal 20 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022. Kebijakan ini berdasar pada Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 26 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau cuti bagi pegawai ASN selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. Namun larangan ini dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun PPPK. Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS. Bagi ASN yang tak mentaati aturan ini, pemerintah akan memberikan sanksi mulai dari sanksi teguran tertulis dan sanksi administrasi lainnya. Kebijakan ini berlaku kepada ASN lantaran pegawai pemerintah ini mempunyai gaji tetap dan berpotensi pergi ke berbagai tempat, baik destinasi wisata maupun tempat perbelanjaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta meminimalisir penyebaran virus corona, maka diperlukan adanya aturan ini. Bank Rakyat Indonesia atau BRI Kantor Cabang Pati bersinergi dengan Dinkop UMKM Kabupaten Pati mengadakan acara Bazar Digital UMKM di lapangan Dinkop UMKM Kabupaten Pati pada Jumat 10 Desember 2021. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, pemimpin cabang BRI Pati, Sekda DPRD Pati, Kepala Dinkop UMKM, hingga Kelompok Usaha Mandiri Indonesia Maju atau KUMIMA. Dalam sambutan pemimpin cabang BRI Pati Muhammad Ridwan menyampaikan, acara tersebut akan diselenggarakan selama 2 hari yakni hari Jumat sampai Sabtu, tepatnya pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2021. Tujuan diselenggarakan acara tersebut selain untuk membantu para pelaku UMKM memperkenalkan produknya dan memperluas pasar, juga berguna untuk mengedukasi para pelaku UMKM dan juga masyarakat secara umum agar lebih banyak berinteraksi dalam platform digital. Kemudian di era digital ini masyarakat dan para pelaku UMKM bisa mengurangi transaksi secara tunai. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah bahwasanya di masa pandemi COVID-19 sebisa mungkin melakukan transaksi non-tunai. Sebagai informasi, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Retno Ponco Windarti menyebut, Bank Sentral akan mempercepat persiapan pengadaan mata uang rupiah digital di tanah air. Ia mengatakan percepatan persiapan ini dilakukan dalam rangka menciptakan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah mendampingi rupiah yang beredar di masyarakat. Juru bicara sekaligus Hakim Pengadilan Agama kelas 1 Pati, Sutio menegaskan bahwa pernikahan siri lebih banyak membawa dampak buruk khususnya bagi perempuan. Di sisi lain, pihak pria bisa dengan mudah mengelak dan melakukan perceraian jika muncul pertikaian di keluarga. Tentunya hal ini juga akan merugikan sang anak. Salah satu efek negatif nikah siri yang pertama yakni tidak ada perlindungan untuk sang istri. Sutio mencontohkan saat terjadi persoalan perceraian hingga perebutan harta, istri tidak bisa mengadu ke pengadilan karena tidak ada legal standingnya. Menurut Sutio, pihak pengadilan akan menolak pengaduan dari pelapor karena tidak mampu menunjukkan bukti pernikahan yang sah. Sah dalam hal ini ialah ketika sebuah pernikahan didaftarkan di KUA dan dikukuhkan di buku nikah. Pada saat suami meninggal, secara hukum istri yang menikah siri juga tak bisa mendapatkan dan menuntut harta warisan dari suami. Pada saat suami meninggal, secara hukum istri yang menikah siri juga tak bisa mendapatkan dan menuntut harta warisan dari suami, begitupun sebaliknya. Kemudian dalam persoalan perwalian, suami nikah siri tidak bisa menjadi wali nikah dari anaknya meski anak tersebut bukan lahir dari perbuatan zina. Sekali lagi hal ini disebabkan karena pernikahan orang tua tak tercatat oleh negara. Mengingat begitu banyak dampak negatif menikah siri, Sutio mengimbau agar masyarakat menaati peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia.